Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henggi Lesmana Wijaya, NIM 06061282025041, kelas Indralaya, dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Penjas dengan dosen pengampu Ibu Destriani MPD dan Bapak Dr. Iakrus MKes. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang evaluasi pembelajaran. Nah, adapun beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada hakikat evaluasi pembelajaran, prinsip-prinsip evaluasi, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Oke, yang pertama hakikat evaluasi pembelajaran. Jadi, apa sih evaluasi pembelajaran itu? Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menetapkan suatu pembelajaran apakah tercapai atau tidak. Oke. Selanjutnya materi kedua. Dalam evaluasi pembelajaran terdapat beberapa prinsip-prinsip di dalamnya. Yang pertama itu kontinuitas. Kontinuitas itu artinya berkelanjutan. Jadi, dalam menentukan prinsip evaluasi pembelajaran haruslah berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. Umumnya, proses evaluasi terus dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu juga dilakukan, agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang terbaik setiap masanya. Selanjutnya ada komprehensif. Artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik serta didik. Nah, dalam pembelajaran terdapat 3 aspek. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan 3 aspek tersebut haruslah terpenuhi untuk membentuk karakter siswa yang baik. Pasalnya, pada era sekarang ini ada beberapa guru yang hanya memperhatikan aspek kognitifnya saja, sehingga aspek afektif dan psikomotorik kurang diperhatikan. Sehingga tujuan dari pembelajaran siswa tersebut belum tercapai. Oke. Selanjutnya ada prinsip kooperatif. Umumnya proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Elemen-elemen tersebut merupakan elemen-elemen yang memiliki hubungan terhadap siswa. Jadi, setiap elemen tersebut memiliki informasi tersendiri bagi para siswa. Jadi, untuk melakukan evaluasi, hendaklah kita memiliki informasi-informasi dari elemen-elemen tersebut. Hal ini juga bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya, objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega, dan lainnya, tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Jadi, dalam penentuan nilai, seorang guru itu harus fair dalam menentukan nilai siswanya. Nah, dalam menentukan nilai, hal yang menjadi pedoman guru adalah 3 aspek dalam pembelajaran, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selain dari itu, tidak boleh dicampur adukan dengan aspek-aspek yang lain, ataupun yang menyangkut dalam urusan pribadi guru dan murid itu sendiri. Dan juga seandainya terdapat seorang siswa yang tidak mencapai KKM dalam pembelajarannya, hendaknya ada baiknya seorang guru tersebut memberikan catatan untuk memotivasi siswa tersebut.
dan memberi penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Jika penilaian dilakukan secara subjektif, maka hasilnya tidak fair, sehingga hasil evaluasi kurang tepat. Selanjutnya, praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktif. Artinya itu dapat memberikan kemudahan bagi seorang guru. Tidak hanya bagi seorang guru, tetapi banyak guru, sehingga hasil tersebut dapat dirasakan oleh sekolah. Seiring dengan kemudahan atau kepraktisan evaluasi pembelajaran, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yaitu untuk mencapai tujuan belajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih optimal. Nah, dalam prinsip praktis ini juga, artinya tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Oke, selanjutnya materi yang ketiga yakni fungsi evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran ini memiliki fungsi utama, yakni untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Jadi, evaluasi pembelajaran ini juga menjadi patokan sebagai seorang guru untuk menetapkan apakah seorang peserta didik ini berhasil atau tidak dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan hasil itu juga akan menjadi patokan untuk melakukan perbaikan cara belajar siswa tersebut. Oke. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi. Bagi seorang guru, kita juga harus dituntut untuk dapat membuat soal. Dan untuk membuat soal tersebut, haruslah dengan menyusun kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, adapun cara menyusun kisi-kisi, yang pertama adalah menentukan KD yang akan diukur. Nah, KD ini merupakan kompetisi dasar menjadi bahan ataupun tolak ukur dalam penilaian. KD mengacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi tertentu, dan juga harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua adalah memilih materi yang esensial. Dalam menyusun kisi-kisi, materi yang dipilih haruslah sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Hendaknya penentuan materi juga disesuaikan dengan indikator kisi-kisi. Selanjutnya yang ketiga adalah merumuskan indikator. Indikator memuat ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Jadi, bisa kita katakan sebagai indikator ini merupakan patokan bagi seorang guru untuk membuat soal-soal ujiannya nanti. Nah, dengan syarat harus disesuaikan dengan level kognitif para siswa, materi harus sudah dipelajari sebelumnya, berkesinambungan dengan semua jenjang kelas, dan memiliki nilai terapan yang tinggi. Sehingga seorang guru tersebut dapat menentukan patokan mana yang harus dicapai oleh seorang siswa. Oke, selanjutnya ada kaidah penulisan soal pilihan dan esai. Nah, dalam pembentukan soal pilihan ganda maupun esai, terdapat beberapa kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam segi materi. Dalam segi materi, soal harus sesuai dengan indikator. Setiap pertanyaan harus diberikan batasan jawaban yang diharapkan. Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah segi konstruksi soal. Nah, yang pertama itu menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai atau pilihan. Yang kedua, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Yang ketiga, setiap soal harus ada pedoman penskorannya. Dan yang terakhir, yang keempat, tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan secara jelas, terbaca, dan berfungsi. Yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah dalam segi bahasa. Rumusan kalimat soal harus komunikatif, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu, tidak mengandung kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik. Nah, selanjutnya ada sedikit penjelasan tentang taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom ini adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi.
Jadi taksonomi Bloom ini banyak membantu, terutama bagi seorang guru untuk menentukan bagaimana sih cara mengajarnya SD, bagaimana sih cara mengajar di SMP maupun di SMA. Nah, dalam taksonomi Bloom ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan, yaitu Benjamin Bloom, yang kemudian pada tahun 2021 kemarin direvisi oleh Clark dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kata kerja. Oke, dalam taksonomi Bloom ini terdapat 3 domain. Nah, yang pertama itu adalah cognitive domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ada affective domain, ranah afektif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan selanjutnya adalah psikomotor domain atau ranah psikomotor yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, seperti menulis, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Oke, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.